Al-Quran adalah sumber kebenaran yang datang dari Zat yang Maha Pencipta. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman atau panduan hidup. Ketika Al-Quran ditetapkan sebagai pedoman hidup, tentu ini menjadi hal yang sangat penting, sekaligus perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk bisa memahaminya. Ketika Al-Quran sudah dipahami, tentunya umat akan semakin tercerahkan. Al-Quran itu kan kitab sucinya umat Islam. Dia menjadi pedoman hidup kaum muslimin. Oleh karena itu penting dan manfaatnya Al-Quran bagi kaum muslimin jelas. Al-Quran itu sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin sebagai pedoman, panduan hidup mereka. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia mayoritas adalah umat Islam. Al-Quran sebagai kitab suci dan sebagai pedoman hidup tentunya sangat penting untuk difahami oleh umat. Ketika Al-Quran difahami sebagai umat, maka umat akan tercerahkan dengan suatu pedoman hidup yang berasal dari pencipta manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam di dalam syariatnya telah mengajarkan salah satu ibadah sunnah yang juga sangat dicintai oleh para sahabat. Ibadah sunnah yang dimaksud adalah wakaf. Istilah wakaf belakangan ini muncul hingga menjadi perbincangan di tengah-tengah umat. Wakaf berasal dari bahasa Arab, yakni waqafa, yang memiliki arti berhenti. Pengertiannya adalah memberhentikan kepemilikan sebuah benda dari seseorang untuk dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar lebih bermanfaat. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan pewakaf atau wakif. Karena di dalam syariah Islam itu ada yang amalan yang didasarkan pada pengertian wakaf, ada juga yang didasarkan pada infak atau sedekah secara umum ya, atau zakat bahkan. Nah, bedanya wakaf dengan yang lain itu adalah selama benda wakaf yang diwakafkan itu masih bisa bermanfaat, selama itu pula pahala mengalir kepada orang yang memberi wakaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam syariahnya itu telah menetapkan benda-benda tertentu itu bisa disyariahkan dengan wakaf. Makanya di dalam syariah wakaf itu ada yang namanya nadhir wakaf, artinya pengurus wakaf, agar harta wakaf itu senantiasa bisa bermanfaat bagi umat atau bisa terjaga peruntukannya. Wakaf itu barang yang kita miliki secara ketentuan syariah, kita sudah sah menjadi milik kita serahkan kembali kepada Allah. Itu barang kita untuk dikekalkan di hari kiamat. Jadi sampai hari kiamat benda itu terus mengalirkan pahala terus sampai kita akhirat. Tapi kalau zakat, justru zakat itu pengertiannya adalah benda orang lain yang ada di kita, gitu, yang harus kita keluarkan. Jadi ketika kita telah mengeluarkan zakat itu sudah menjadi hak mustahik orang yang berhak menerimanya, kan gitu.
kita udah lepas kepemilikannya lagi. Itu bukan punya kita, itu punya dia yang harus kita keluarkan. Tapi kalau wakaf justru benda kita yang kita kembalikan kepada Allah, milik kita kembalikan kepada Allah, kita wakafkan, kita berhentikan kepemilikannya kepada kita serahkan kepada nadir untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umat gitu. Iya, makanya kalau wakaf itu ada sunnah hukumnya kan. Kalau zakat kan wajib berarti artinya harta orang lain yang ada di kita harus kita keluarkan 2,5% itu. Tapi kalau wakaf itu memang harta kita, ya kita serahkan, kita keluarkan gitu. Dari beberapa referensi dalil yang ada, baik Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, serta memperhatikan kondisi umat saat ini, maka tercetuslah sebuah gagasan yang tujuannya tidak lain adalah agar Al-Quran ini bisa menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam. Jadi wakaf Al-Quran dan pembinaan itu adalah program pertama dan utama di BWA. Kegiatannya adalah menghimpun dana wakaf, untuk dana wakaf itu dijadikan Al-Quran, dan BWA mendistribusikan Al-Quran wakaf tadi itu ke daerah-daerah yang membutuhkan, terutama daerah rawan akidah dan rawan pendidikan tadi. Selain itu, dorongan semangat bagaimana agar BWA bisa ikut berpartisipasi dalam membina umat juga menjadi alasan atas adanya program wakaf Al-Quran dan pembinaan di BWA. Sebenarnya itu didorong oleh satu semangat bagaimana kita berkontribusi dalam pembinaan umat itu. Jadi waktu itu ketika mau mendirikan BWA, kita berpikir apa yang bisa kita lakukan agar kita punya kontribusi kepada umat. Nah, salah satu yang diusulkan dari di antara kita itu adalah wakaf Al-Quran. Ya. Terus saya tambahkan ada pembinaannya, karena Al-Quran tanpa pembinaan itu sama aja ngasih satu buku yang nggak bisa dibaca misalnya, atau nggak bisa dimanfaatkan oleh kita gitu. Makanya saya tambahkan ada pembinaannya. Faktor kebutuhan Al-Quran yang belum bisa dipenuhi, khususnya umat Islam di pelosok pulau terpencil, menjadi penyebab
tidak sedikit umat yang belum bisa memahami Al-Quran. Jangankan di pelosok-pelosok Nusantara, bahkan di pinggiran kota-kota besar pun seperti Jakarta, banyak masjid, majelis, dan musola yang kekurangan Al-Quran. Sehingga ini juga menjadi salah satu maksud dan tujuan perlu adanya program wakaf Al-Quran dan pembinaan. Ide wakaf Al-Quran ini kami realisasikan dalam bentuk organisasi Badan Wakaf Al-Quran itu. Kami kemudian menyadari bahwa masyarakat itu butuh sebenarnya Al-Quran. Tidak hanya daerah-daerah terpencil. Kalau kita berjalan ke pinggiran Jakarta saja, itu banyak musola-musola yang Al-Qurannya kadang-kadang sudah rusak. Dan mereka butuh untuk kegiatan di musola itu. Apalagi daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang untuk mereka keluar dari wilayahnya saja barangkali butuh perjalanan yang jauh untuk sampai ke toko yang menjual Al-Quran. Apalagi seperti pulau-pulau terpencil. Mereka untuk membeli Al-Quran itu harus naik perahu dulu, menyeberangi laut dan sebagainya. Bisa jadi biaya perjalanannya lebih besar daripada harga Al-Qur'annya yang mau mereka beli. Sejak tahun 2005, peran BWA dalam program wakaf Al-Quran dan pembinaan dapat diterima oleh umat muslim di Indonesia, baik itu dari kalangan wakif maupun penerima manfaat. Hal ini ditandai dengan keberhasilan BWA menghimpun dan mendistribusikan Al-Quran wakaf sebanyak 1.300.000 mushaf. Dan tentunya semua ini atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, BWA dengan program wakaf Al-Quran dan pembinaannya itu alhamdulillah sekarang sejak awal sampai sekarang itu sudah 1.300.000 Al-Quran lebih yang dipercayakan kepada BWA untuk disebarkan hampir ke seluruh pelosok Nusantara. Ya. Di samping menyebarkan Al-Quran, BWA juga menjalankan amanahnya dengan menyiapkan program-program pembinaan untuk kaum muslimin di berbagai pelosok negeri agar Al-Quran yang dikirim ke mereka itu bisa dibaca, bisa difahami, dan bisa diamalkan oleh mereka. Ketika 1 juta Al-Quran berhasil didistribusikan ke tangan-tangan umat yang membutuhkan, muncul satu kebutuhan lain, yakni pembinaan. Hanya memberikan Al-Quran tanpa melakukan pembinaan belum tentu bisa menyelesaikan permasalahan buta Al-Quran. Karena Al-Quran ini kan wakaf, karena wakaf itu akan mendatangkan pahala bagi wakif, orang yang berwakafnya.
Itu kalau wakafnya dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Nah, bagaimana Al-Quran itu bermanfaat bagi kaum muslimin kalau kaum musliminnya tidak mau atau tidak bisa membaca Al-Quran? Oleh karena itu, BWA menyertakan dalam kegiatan distribusi wakaf Al-Quran itu dengan yang namanya pembinaan. Terkait hal tersebut, BWA melengkapi program wakaf Al-Qur'annya dengan pembinaan yang dikemas dengan cara yang berbeda dari yang lain, tanpa mengurangi arti pembinaan tersebut. Pola pembinaan yang dikemas oleh BWA ini bukan berarti kita mengirim guru ngaji Al-Quran. Bukan berarti kita harus mengirim dai ke pelosok negeri gitu. Justru kita sisihkan dari dana yang kita bisa keluarkan untuk membeli Al-Quran, untuk pengadaan Al-Quran, dan sisa dana itu sebagian juga kita gunakan untuk kita alokasikan untuk memberdayakan para dai di daerah. Jadi kita bukan mengirim dai ke daerah, tapi kita berdayakan dai yang ada di daerah setempat situ. Ketika dia berdaya, maka kemampuan pembinaan itu akan menjadi berjalan gitu. Sudah barang tentu, penyebaran dan pembinaan Al-Quran haruslah ke tangan dan tempat yang tepat. Karena ini masuk ke dalam faktor keberhasilan visi dan misi dari program ini. Di antara tempat yang tepat untuk dilakukan penyebaran dan pembinaan Al-Quran adalah pondok pesantren, majelis taklim, para guru dan ulama, yang mana merekalah garis depan sebagai salah satu penentu keberhasilan umat Islam mampu memahami kitabnya. Jangankan di pelosok ya, kita sadar ya, kalau kita survei secara minor nih, sebenarnya kemampuan orang membaca Quran extremely kita bisa bilang paling tidak 50% orang Islam itu tidak bisa baca. Jadi memang Allah udah atur nih, BWA belum bisa distribusi banyak karena kemampuan mendrill orang sampai mampu baca Quran dengan baik itu masih jauh. Nah, dengan dasar itulah kita lakukan distribusi dengan konsep pembinaan. Walaupun kita sadar belum seberapa. Makanya kita mencoba melakukan distribusi ini ke kantong-kantong yang tepat, ke pondok pesantren, ke majelis taklim, ke tuan-tuan guru, karena mereka itulah yang berjibaku langsung dengan masyarakat yang ada di pelosok-pelosok itu. Sementara di sisi lain kita juga sadar, jangankan untuk beli Quran, di pelosok-pelosok pulau-pulau itu hidupnya susah. Boro-boro untuk Quran hidupnya susah. Ketika kita datang di sebuah pulau, misalnya kita bawa 100 atau 200 Quran, buat mereka ini suatu yang luar biasa. Kok ada ya orang atau lembaga dari Jawa bawa Quran sebanyak ini? Nah, boleh dikatakan saudara kita yang ada di pulau-pulau yang tidak ada jalur transportasi laut itu bagaikan orang yang memang tidak ada yang perhatikan. Nah, ini keprihatinan yang BWA tangkap, makanya kita masuk. Minimal ketika kita menyambangi mereka dalam rangka perjalanan
survei yang kita lakukan, minimal bisa menguatkan mereka bahwa ini loh ada saudara muslim yang datang. Besok insya Allah apa yang bisa kita lakukan, kita akan lakukan. Ketika Al-Quran sudah berada di tangan umat Islam, kemudian pembinaan sudah berjalan dengan baik, maka dengan izin Allah, pemahaman umat tentang Al-Quran akan terbentuk. Kemudian umat akan paham apa makna dari kitab sucinya. Visi pembinaan yang ada di BWA ini adalah bagaimana memberdayakan kaum muslimin agar mereka mengerti kitab sucinya, gitu, Al-Quran gitu. Karena di awal BWA berdiri itu ada data Departemen Agama. Dalam waktu 1 tahun itu Indonesia kekurangan 2 juta Quran. Jadi sebenarnya Al-Quran itu masih sangat dibutuhkan. Kebaikan ini bukan hanya akan dirasakan oleh umat Islam yang mudah mengakses segala fasilitas, melainkan juga akan dirasakan oleh umat Islam yang berada di lokasi yang terpencil di pelosok-pelosok Indonesia. Dari mulai keinginan berkontribusi untuk umat, kemudian merealisasikan sebuah gagasan, hingga terrealisasinya distribusi Al-Quran wakaf dan pembinaan di lokasi yang mudah hingga sulit dijangkau adalah bentuk dari keseriusan BWA dalam mengatasi persoalan lemahnya akidah masyarakat di Indonesia. Salah satu di antara langkah nyata BWA dalam program wakaf Al-Quran dan pembinaan adalah mendistribusikan 60.000 mushaf Al-Quran sekaligus mengadakan safari dakwah di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat itu adalah lokasi distribusi Al-Quran BWA yang kebutuhan Al-Quran cukup besar. Banyak daerah-daerah Kalimantan Barat itu yang sulit sekali diakses dengan kendaraan. Ditambah ada beberapa pulau-pulau terpencil di wilayah Kalimantan Barat. Sehingga BWA itu mengirimkan Al-Quran ke Kalimantan Barat 3 kali dengan total Al-Quran wakaf yang didistribusikan di Kalimantan Barat itu sekitar 60.000. Dulunya di Kalimantan Barat itu, sebelum Islam masuk, itu agamanya Hindu. Ada kerajaan besar namanya Kerajaan Tanjung Pura. Kerajaan Tanjung Pura itu, dia juga Hindu. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, mulai dari Kerajaan Tanjung Pura, datanglah pendakwah dari Maroko. Dia dipanggil Syekh Maghribi. Syekh Maghribi inilah yang mengislamkan Kalimantan Barat, nyebar sampai kemana-mana. Tapi startingnya tuh dari Ketapang. Setelah 60.000 Al-Quran wakaf berhasil didistribusikan di Kalimantan Barat, langkah selanjutnya adalah melakukan kegiatan safari dakwah sebagai salah satu bentuk pembinaan oleh BWA. Pada kesempatan ini, BWA melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Pontianak, kemudian berlanjut ke Ketapang hingga ke Pulau Karimata.
tanggal 24 kita harus berangkat ke Pontianak, 25 ke Ketapang, diselingin acara-acara, ketemu berbagai tempat ya. Ada di Pontianak ada 2 tempat, di Ketapang ada 2 tempat, terus tambah lagi di subuhnya, tambah lagi jadi udah diatur sebenarnya kan rupa lah acara itu. Kegiatan pertama itu di Pontianak. Kemudian kami mengadakan beberapa kegiatan di Pontianak. Yang pertama itu adalah pengajian Ustadz Haikal Hasan di Masjid As-Salam Pontianak. Itu pada Isya. Kemudian subuhnya itu pengajian Ustadz Haikal Hasan di Masjid Kapal Munzalan. Oh gitu. Dari Pontianak ke Ketapang sebenarnya kami bisa menggunakan pesawat terbang. Tapi pada waktu kegiatan safari dakwah kami itu, penerbangan ke Ketapang dari Pontianak itu dibatalkan. Sehingga mau nggak mau kami harus menggunakan speedboat dari Pontianak menuju Sukadana, kemudian dari Sukadana baru bergerak ke Ketapang. Selamat sampai tempat buat dakwah, amin. Amin. Masuk dua-duanya dulu. Yang kiri, itu namanya usaha. Ini perjalanan speedboat dari Pontianak ke Sukadana itu memakan waktu sekitar 3-4 jam. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan mobil dari Sukadana ke Ketapang, itu dengan waktu perjalanan sekitar 2 jam. Di Ketapang kami ada kegiatan dakwah, yaitu pengajian Ustadz Haikal Hasan di Pendopo Kolbun Salim. Subuhnya pengajian Ustadz Haikal Hasan juga di Surau Kolbun Salim, di tempat yang sama. Kami melanjutkan perjalanan ke Pulau Karimata. Pulau Karimata itu posisinya sebelah barat daya Provinsi Kalimantan Barat, ke arah Bangka Belitung. Boleh, kenapa? Untuk mencapai Pulau Karimata, kami harus menggunakan kapal laut tentunya. Tim BWA di Ketapang dibagi 2. Rombongan pertama itu bersama Ustadz Haikal Hasan. Kami menggunakan speedboat dibantu oleh Pemda Kabupaten Kayong Utara. Kami pakai speedboat Dinas Perhubungan Kabupaten dengan perjalanan kurang lebih 3 jam sampai di Pulau Karimata. Ane, Indra, Seno, dan teman-teman Ketapang standby nunggu kapal angkatan laut. Ane nunggu kapal, jam 5 kita baru berangkat, nggak bisa lari kenceng,
Alhamdulillah jam 10 malam kita sampai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Pulau Karimata atau Pulau Karimata Besar adalah sebuah pulau yang merupakan pulau terbesar di Kepulauan Karimata. Pulau ini secara administratif terletak di 2 desa, di Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Pulau Karimata itu, kalau dalam bahasa yang vulgar, pulau terpencil yang tidak ada transportasi umum. Jadi rasanya tidak mungkin kalau ada ustadz nasional yang berani datang sana. Jangan ustadz nasional, ustadz dari Kayong atau dari Ketapang pun belum tentu mau. Wilayah Kepulauan Karimata itu adalah, kalau kita melihat di internet itu, masuk cagar alam laut. Maka tidak ada transportasi umum, kapal angkutan umum dari luar Karimata ke Karimata atau dari Karimata keluar Karimata. Jadi penduduk di Pulau Karimata itu relatif agak terisolir. Kalau mereka mau berpindah ke daerah lain, mereka harus atau mereka hanya memanfaatkan kapal nelayan. Legally, kalau kita bicara cagar alam laut, isi kandungan hewan semua di dalam itu, termasuk manusia, itu tidak boleh dikutak-kutik. Lah terus nasibnya gimana? Nah ketika kita ada kesempatan ke sana, itulah menjadi trigger. We must make something for Karimata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Penduduk Karimata sendiri mayoritas adalah Muslim. Kalau ketika kami tanya ke tokoh-tokoh di sana, mereka menyebutkan 99,9% itu Muslim. Tetapi memang karena daerahnya adalah pulau terpencil, pembinaannya agak lemah, agak kurang di sana. Jika ada kesempatan
orang luar untuk melakukan pembinaan di Karimata, maka potensi Islam dari kaum muslimin dari Karimata itu pasti akan meningkat. Nah, ini yang coba BWA jajaki, mendatangkan ustadz-ustadz nasional ke Pulau Karimata. Untuk pertama kali BWA mengajak Ustadz Haikal Hasan. Yang mudah-mudahan kehadiran Ustadz Haikal Hasan dan diikuti oleh ustadz-ustadz yang lainnya itu bisa mengembangkan potensi Islam di Karimata. Saya sedang berada di Pulau Karimata, sebuah pulau terpencil. Kita harus berangkat ke sini dengan mendarat di Pontianak, lalu kemudian ke Ketapang, lalu kemudian jalan laut, baru tiba di sini. Dengan berapa jam perjalanan saja. Dan insya Allah setelah ini Quran menjadi pengikat kita. Quran menjadi pengikat. Jangan sampai setelah mendapat Al-Quran, baca artinya, lalu tiba-tiba malah jadi perpecahan. Na'udzubillah. Besarnya potensi perkembangan Islam di Karimata, serta sumber daya manusia yang memiliki peluang untuk bisa maju, hal ini menjadikan BWA memiliki rencana dan misi pembinaan yang makin luas. Agenda BWA di Karimata itu yang terkait dengan pembinaan tentunya adalah wakaf Al-Quran dan pembinaan itu. Tapi juga BWA melihat ada satu tantangan bagi penduduk Pulau Karimata itu adalah di wilayah Pulau Karimata ini belum ada listrik yang masuk. Mereka masih menggunakan diesel, sehingga listriknya itu hanya ada dari pukul 6 sore sampai pukul 12 malam. Itu jika dieselnya tidak rusak. Setelah 2 kali BWA ke Pulau Karimata, tim lapangan BWA menemukan beberapa tempat yang bisa dijadikan sebagai penunjang untuk membangun beberapa fasilitas pendukung bagi masyarakat Pulau Karimata. Di dekat Desa Padang itu ada potensi air sungai untuk kita bikin pembangkit listrik tenaga air. Nah, BWA insya Allah kalau tidak ada halangan dan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencoba membangun proyek wakaf sarana pembangkit listrik di Pulau Karimata. Mudah-mudahan dengan adanya pembangkit listrik ini di masa akan datang warga Pulau Karimata akan bisa bertambah maju. Kita memang sedang ada tim untuk lakukan survei potensi listrik sana, mikrohidro. Walaupun kita sadar karena posisi dia di cagar alam laut, hasil
dari yang kita survei ini, begitu studi kelayakannya dapat, nanti kita akan bawa ke Pemda dan ke BKSDA. Ini survei yang udah kita lakukan, kita ingin berbuat, ayo sama-sama kita pikirkan apa yang bisa kita buat. Karena potensi besar Karimata ini jangan sampai dari hasil laut orang luar yang ambil. Karena kita berpikir kalau kita sudah bisa melakukan pengadaan potensi listrik di sana, insya Allah dari sisi penerangan bagus. Yang kedua, dari sisi potensi ikannya itu akan ada nilai jual yang lebih tinggi karena ikannya tentu jauh lebih kuat kalau kita sudah punya cold storage misalnya kan. Tentu kalau itu sudah membaik, kita akan lakukan perbaikan dari sisi sumber daya manusia. Kita tidak akan diam, artinya kita punya program lain yang kita akan support mereka sehingga nanti harapan kita di puluhan tahun ke depan ada bibit-bibit unggul yang bisa kita bawa ke Al-Azhar, ke Jakarta, bibit unggul yang kita sekolahkan ke Harvard sehingga mereka menjadi mercusuar dunia dari Karimata. Langkah nyata BWA di Karimata merupakan langkah BWA yang kesekian kalinya selama 16 tahun melayani dan membina umat. Harapan dan langkah-langkah lanjutan tentu ada, karena tidak dibentuk BWA ini melainkan untuk terus mencoba berkontribusi untuk umat. BWA dengan pengalaman kegiatan selama ini dari tahun 2005 sampai 2021 melihat bahwa masyarakat itu sangat membutuhkan tidak hanya Al-Quran tapi juga sarana-sarana yang lainnya yang itu bisa dipenuhi melalui kegiatan wakaf. Nah, BWA berkomitmen insya Allah akan selalu melakukan aktivitas di tengah masyarakat, membantu mereka menyelesaikan masalah-masalah mereka dengan solusi yang sifatnya inovatif dan mendasar, seperti misalkan wakaf sarana pembangkit listrik atau wakaf sarana air bersih dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan BWA dalam merealisasikan proyek-proyeknya. Komitmen kita bersama-sama di BWA adalah kita ketika masuk ke daerah manapun, dengan segala hormat, kita tidak akan pernah melihat orang. Artinya, bukan karena orang kita masuk. Ini mungkin yang beda ini. Kita masuk itu karena Allah. Karena ini kan bagian dari dakwah. Dan kita sadar, dakwah itu wajib. Jadi kalau bicara dakwah, ya action saja. Yang kedua, dakwah itu tidak perlu dilihat. Tetapi dakwah itu harus sinergi. Nah, itu mungkin yang menjadi kekuatan BWA, sehingga BWA tidak kaku untuk sinergi dengan siapapun, termasuk dengan angkatan. Kita dengan angkatan darat pinjam truk, ya biasa. Dengan angkatan laut pinjam kapal laut, biasa.
Sehingga masuk manapun bagi kita bukan karena siapa gitu, tidak. Karena memang begitu kita sudah mewakafkan diri di BWA. Aneh cuma bilang sama kawan-kawan, spirit kita cuma cari ridho Allah, bukan cari ridho orang lain. Sebagaimana visi dan misi yang telah diterapkan di dalam organisasi BWA, menjadikan wakaf sebagai gaya hidup. Nah, kalau menjadikan wakaf sebagai gaya hidup muslim ini kan sangat jauh, sangat luas gitu ya. Itu pengertiannya gini, ketika orang mendapatkan rezeki, itu yang terbayang apa? Ya, mobil baru, rumah baru misalnya kan, atau handphone baru. Nah, kalau orang sudah menjadikan wakaf sebagai gaya hidup, itu pikirannya nggak sana. Ya, itu gaya hidup. Jadi ketika dia punya rezeki tambahan, yang terpikir dia bagaimana mengekalkan rezeki itu. Nah, wakaf adalah salah satu syariah Islam yang dapat mengekalkan harta kita. Karena ketika harta telah diwakafkan, berarti telah dilepaskan kepemilikannya, dikembalikan kepada Allah dan digunakan untuk sebesar-besarnya kepada kepentingan umat. Nah, ini akan terus mengalirkan pahala sampai kita akhirat. Itu yang namanya mengekalkan harta kita. BWA meneruskan apa yang telah dilakukan, ya, akan mengembangkan apa yang telah dilakukan sampai visi ini bisa terrealisasi, artinya sampai menjadikan umat Islam ini di Indonesia khususnya itu memiliki gaya hidup wakaf. Jadi ketika dia punya harta, dia nggak berpikir lain, ya dia wakaf.